teman-teman semuanya. Tapi baru 16 Pak yang bergabung, nggak apa-apa. Pak Holil, baru 16 orang yang bergabung. Nggak apa-apa, mulai saja Mas Anik. Oh, enggak. Baik, Mulai kita saja. mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fatahil alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam. Sayyidina wa maulana Muhammadil mab'uts ila sairil umam. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati kepada beliau Ibu Dr. Nur Laila Musyafa'ah MHI, yang kami hormati beliau Bapak Dr. Khalilur Rahman MHI selaku penemu dan pemrakarsa teori metode tasbiki, metode membaca kitab kuning kontemporer, dan kepada semua mahasiswa-mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum di semua program studi yang berbahagia pada pagi hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini, di pagi yang sangat cerah ini, dimanapun kalian semua berada, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sehat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa mengadakan acara pembekalan kemahiran kitab kuning metode tasbiki ini dengan tanpa kendala suatu apapun. Alhamdulillah, dengan berkahnya dan rahmat dari Allah, kita semua diberikan kesempatan yang sangat langka ini, kesempatan yang sangat luar biasa ini, bisa belajar bersama langsung dengan pakar kitab kuningnya. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan beliau Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Sebagaimana sang revolusioner sejati, baginda Rasul, semoga kita semua umat beliau senantiasa bisa meneladani sifat, perangai, manner, serta attitude dari beliau untuk kemudian kita laksanakan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga kita diakui sebagai umat beliau yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pembekalan kemahiran kitab kuning ini, mari kita sejenak untuk membaca surat Al-Fatihah. Semoga acara yang akan berlangsung mulai hari ini sampai dengan paripurna nanti diberkahi oleh Allah, menjadikan ilmu kita bermanfaat di din wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila hajatina wa hajatikum yassir lana syai'ullah wa lahum bi asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Kita ikuti teman-teman semua acara berikutnya, yakni pembukaan yang dalam hal ini akan dibuka oleh beliau yang terhormat Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah MHI. Kepada beliau dengan segala hormat kami haturkan. Ya, terima kasih Mas Anik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati
Bapak Dr. Khalilur Rahman, dan Bapak Ibu Muflihatul Khairah, Pak Novi Sofwan, dan Mas Anik, dan teman-teman peserta kemahiran baca kitab kuning yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa mengikuti acara pembukaan kemahiran kitab kuning yang mungkin hari ini saya buka, dan insya Allah besok ada acara lagi, kita mengundang sumber dari Palestina, dan ini mungkin materi tambahan dalam kitab kuning. Selain nanti pesertanya dari kitab kuning, kita bisa nanti teman-teman share ke teman-teman yang lain, dan nanti dibuka secara resminya oleh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Jadi kita patut bisa bersyukur karena meskipun masa pandemi kita bisa mengikuti kemahiran kitab kuning ini dan kita bisa tetap mengadakan acara ini. Jadi kemahiran kitab kuning ini sudah tahun ini kedua kalinya, dan insya Allah di setiap tahun akan ada 2 gelombang ya. Kalau tahun 2020 ini gelombang yang kedua. Salawat dan salam tak lupa kami haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Beliau yang mengajarkan kita tentang Islam dan membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Jadi di sini kitab kuning yang diprakarsai oleh Pak Khalilur Rahman, ini beliau mengatasnamakan tatbiki, dan memang banyak sekali ya kajian-kajian kitab kuning, tapi memang yang saya pahami teori Pak Khalil ini lebih praktis dan lebih mudah. Jadi yang mungkin baru bisa bahasa Arab pun bisa langsung praktek setelah mereka mengikuti kemahiran kitab kuning ini. Kenapa praktek kemahiran kitab kuning ini penting di Fakultas Syariah? Karena ketika ada tes calon hakim, salah satu tesnya adalah biasanya baca kitab bahasa Arab yang biasanya terkenal dengan kitab kuning. Jadi mohon nanti para peserta bisa mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti bisa bermanfaat baik dari ketika masa perkuliahan atau ketika nanti mudah-mudahan ketika kalian tes Cakim itu bisa mempermudah kalian untuk bisa lolos menjadi hakim. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja singkat dari saya. Dan mari kita buka resmi kemahiran kitab kuning ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian acara pembukaan kitab kuning ini, semoga lancar dan sukses selalu untuk semuanya, dan semoga Miss Corona cepat berlalu. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan pada Ibu Dr. Nurlela Musyafa'ah MHI sudah berkenan memberikan pengarahan dan juga pembukaan awal. Perlu teman-teman mahasiswa semua ketahui bahwasanya program ini merupakan program yang luar biasa, jadi sangat disayangkan bagi mahasiswa yang tidak berkesempatan untuk ikut dalam program ini. Jadi teman-teman, saya ucapkan selamat dan sukses untuk belajar kitab kuning metode tasbiki ini. Jangan patah semangat, tetap semangat meskipun dalam kondisi yang pandemi. Baik, kita lanjutkan ke acara berikutnya, yang dalam hal ini adalah langsung pengarahan, dan ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh beliau, Bapak Dr. Khalilur Rahman MHI, selaku penemu, pemrakarsa, dan juga pendiri metode tasbiki. Kepada beliau dengan segala hormat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbana zidna ilman mubarakan nafi'an warzuqna fahman shaiban sari'an. Rabbana yassirna wala tu'asir. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Bapak
atau Ibu Wadek 1, Bapak Ibu Wadek 2 dan Bapak Wadek 3, Ibu Kabak, dan khususnya kepada Ibu Kalap yang sangat luar biasa, Ibu Dr. Nur Lailatul Musyafaah, LCMHI, MHI Bu ya, MHI atau apa? Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu via daring. Walaupun begitu, insya Allah tidak akan mengurangi keberkahan dalam kegiatan Kitab Kuning ini. Biasanya kegiatan ini berjalan selama 5 hari. Normalnya berjalan 5 hari jika dilakukan secara tatap muka. Senin sampai Jumat dari pagi sampai sore. Dan alhamdulillah kalau melihat hasil yang didapatkan oleh teman-teman yang ikut tahun 2020 awal Januari atau Februari kemarin itu sungguh luar biasa karena teman-teman itu mempunyai tekad dan semangat yang kuat dalam dalam belajar Kitab Kuning ini. Tapi karena ini ada miss corona ini kata Bu Kalap tadi, maka kegiatan kemahiran Kitab Kuning ini pun kita alihkan dalam bentuk daring. Tapi teman-teman sekalian, insya Allah tidak akan mengurangi materi yang akan disampaikan. Jadi saya harap teman-teman nanti yang ikut program ini betul-betul serius, karena nanti setiap harinya akan ada materi Senin sampai Jumat ya, dan juga akan ada pendalaman berupa tugas seperti itu. Jadi saya harap teman-teman bisa mengikuti dari awal sampai akhir agar hasilnya betul-betul maksimal, bukan sekedar ikut-ikutan saja atau sekedar tren atau sekedar apa, tapi betul-betul mengikuti secara maksimal dari awal. Semua materi betul-betul diikuti, disimak, semua tugas harus dilakukan, dikerjakan agar hasilnya betul-betul maksimal. Dan insya Allah video-video yang akan di-share nanti ini memang untuk pemula. Jadi jangan khawatir teman-teman yang belum pernah belajar sama sekali. Insya Allah dengan metode ini dan semangat teman-teman dan fokus teman-teman dalam belajar, insya Allah hasilnya akan maksimal. Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, ini akan saya share keliru. Akan saya share ini materi saya berkaitan dengan belajar Kitab Kuning ini. Oke, mana ya? Kok keliru? Materi kali ini, oke. Apa sudah kelihatan? Halo? Sudah kelihatan atau belum? Belum, Pak. Belum, Pak, belum. Masih proses. Nah, ini mulai. Oke, selamat datang para peserta kemahiran Kitab Kuning. Sebagaimana yang disampaikan Bu Ila tadi, setiap tahun program ini ada karena kita melihat satu, nanti akan saya sampaikan di dalam itu ya, karena begitu pentingnya materi Kitab Kuning ini. Saya lanjutkan saja. Mana cara mengoperasionalkan ini? Sebentar, kok agak lemot ya. Oke, mengapa belajar Kitab Kuning? Oke. Bisa dilihat teman-teman ya, mengapa belajar Kitab Kuning? Kok belum muncul ya? Oh sudah. Mengapa belajar Kitab Kuning? Sebenarnya kata-kata Kitab Kuning ini teman-teman sekalian itu simbol ya. Karena kitab sekarang itu ada yang warnanya sudah putih ya. Ada yang warnanya macam-macam. Tapi Kitab Kuning yang dimaksud adalah teks atau buku yang berbahasa Arab dan biasanya tidak berharokat. Ada sebagian yang sudah berharokat, ada yang tidak berharokat, yang di dalamnya dibahas tentang kajian-kajian keislaman. Pertanyaannya, mengapa penting belajar Kitab Kuning secara umum dulu ya? Mengapa penting belajar Kitab Kuning? Karena satu, Al-Quran dan hadis itu ditulis dari atau dengan bahasa Arab. Coba andaikan Al-Quran dan andaikan Rasulullah SAW itu diutusnya di Wonocolo umpama ya, maka bahasanya bisa pakai bahasa Surabayaan. Tapi persoalannya karena Rasulullah itu hadirnya, diutusnya di Arab, maka bahasa yang digunakan menggunakan bahasa kaumnya. Begitu yang dikatakan oleh Al-Quran. Oleh karena itu mau tidak mau untuk memahami bahasa Al-Quran dan hadis, perlu kita memahami bahasa Arab yang diantaranya melalui
ilmu alat atau ilmu nahu dan sorof yang akan kita pelajari selama kurang lebih 1 bulan ini, 2 minggu atau sampai 1 bulan ini. Itu ya yang perlu kita pahami bersama. Jadi kalau kita ingin belajar Al-Quran dan hadis, tidak cukup kita belajar terjemahan, nggak bisa. Bahkan terjemahan itu anggaplah hanya media yang bisa membantu untuk memahami saja, bukan seutuhnya memahami isi Al-Quran dan hadis. Kalau kita lihat kitab-kitab tafsir misalnya ya, yang berjilid-jilid itu, baik yang seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Fi Dilalatil Quran, tafsir At-Tahrir wa Tanwir, dan tafsir-tafsir apapun, itu ingin menunjukkan bahwa makna Al-Quran itu begitu luas sekali, tidak cukup dengan hanya belajar terjemahannya saja. Oleh karena itu belajar kitab kuning ini bisa sebagai media, sebagaimana yang saya sampaikan di slide ini ya, bisa sebagai media mempelajari Al-Quran hadis yang berbahasa Arab. Jadi ingin memahami Al-Quran hadis, mau tidak mau teman-teman sekalian harus bisa bahasa Arab, yang salah satunya melalui belajar kitab kuning ini. Dalam Al-Quran hadis itu kan penuh yang namanya balaghah, begitu ya, atau ilmu-ilmu kebahasaan yang tidak bisa hanya dipahami melalui mempelajari terjemahannya saja. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali itu dikatakan bahwa ketika teman-teman melihat satu ayat saja, itu di dalamnya muncul banyak ayat. Kalau dalam kajian ushul fikih itu ya, ketika mempelajari dilalah atau penunjukan Al-Quran, setidaknya ada 4 lapisan dalam memahami teks Al-Quran itu. Ada yang sifatnya zahir, ada yang sifatnya nas, ada yang sifatnya mufassar, ada yang sifatnya muhkam. Ini nanti lebih dalam dipelajari dalam kajian usul fikih atau mata kuliah usul fikih. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu tidak bisa dipahami hanya terjemahannya saja. Harus dipahami betul-betul apa struktur dalam Al-Quran itu sendiri, bagaimana antara satu ayat berkaitan dengan ayat yang lain, satu surat berkaitan dengan surat yang lain. Nah, oleh karena itu, bolehlah kita belajar menggunakan terjemah Al-Quran, nggak ada masalah ya. Karena itu sebagai media. Tapi kalau untuk betul-betul mendalami, maka perlu kajian yang namanya kajian kitab kuning. Jadi pertama itu ya, mengapa penting belajar kitab kuning? Karena Al-Quran dan hadis turun dengan menggunakan bahasa kaumnya waktu itu, yaitu bahasa Arab. Yang kedua, teman-teman sekalian, ini kan berada di Fakultas Syariah dan Hukum. Referensinya seharusnya memang menggunakan kajian-kajian teks ulama terdahulu. Ada pertanyaan mungkin, ya, kan sekarang banyak buku berbahasa Indonesia, kan banyak. Mengapa perlu mengkaji kitab-kitab karya ulama terdahulu? Begini, di pesantren itu ada istilah belajar itu harus ada sanadnya, harus jelas runtutannya, begitu ya. Tidak bisa kita seujuk-ujuk atau tiba-tiba belajar kepada langsung Al-Quran langsung, ke hadis langsung, tanpa memahami sanadnya, tanpa memahami pemahaman ulama terhadap Al-Quran itu. Itu akan apa istilahnya? Akan mengalami miss atau keterputusan sanad. Dari masa sekarang tiba-tiba meloncat langsung memahami Al-Quran dan hadis. Ada keterputusan sanad, ada keterputusan pemahaman. Nah, bagaimana caranya agar pemahaman kita terhadap hukum Islam itu menjadi maksimal? Maka kita belajar kepada orang yang lebih ahli. Begitu ya. Ibarat nih ya, ibarat teman-teman mau periksa ke dokter atau ingin memeriksakan kesehatan, kan teman-teman bisa melihat di YouTube umpama, itu kan bisa ya, atau melihat di web itu kan bisa. Tapi itu kan penafsirannya banyak. Bisa jadi kalau kita langsung melalui webnya itu bisa jadi keliru pemahamannya. Oleh karena itu kita harus belajar dari orang yang dianggap ahli, sehingga dari orang yang ahli ini dia bisa memahami langsung Al-Quran dan hadis. Maka dalam sejarah hukum Islam dikenal dengan adanya para sahabat, begitu ya, sahabat yang memahami hukum Islam. Dari sahabat ada namanya tabi'in. Dari tabi'in terus tabi'in sampai muncul yang namanya imam-imam madhab atau 4 madhab, begitu ya. Dari 4 madhab ini pun nanti lahir yang namanya kitab-kitab oleh pengikut-pengikutnya. Sehingga dalam tradisi kajian hukum Islam itu ada istilah syarah terhadap kitab ya. Ada syarah terhadap syarahnya syarah atau disebut dengan hasiyah. Setelah ada syarah, ada hasiyah, muncul yang namanya ringkasan. Nah, ini kan luar biasa dalam kajian Islam. Oleh karena itu, kalau kita tidak membekali diri kita mempelajari kitab-kitab yang langsung ditulis oleh ulama yang ahli di bidangnya,
saya rasa kok sangat sulit memahami hukum Islam yang sebenar-benarnya. Kalau hanya memahami hukum Islam yang dasar-dasar, barangkali boleh, pakai terjemah itu boleh. Tapi kalau betul-betul ingin memahami bagaimana sejarah hukum Islam itu ada sejak masa Rasulullah, sahabat, dan juga para tabi'in dan para ulama-ulama terdahulu, maka mau tidak mau sekali lagi teman-teman harus mempelajari kitab-kitab para ulama. Contoh, ingin belajar madhab Syafi'i, maka kita harus terjun langsung bagaimana meneliti kitab-kitab madhab Syafi'i, baik kitab Imam Syafi'i langsung seperti misalnya, atau kitab-kitab murid-muridnya seperti An-Nawawi, Ar-Rafi'i, dan seterusnya. Jadi harus ada ketersambungan begitu dalam mempelajari hukum Islam agar hukum itu betul-betul dipahami secara utuh, begitu ya. Oke, nah yang ketiga secara teoritis pentingnya belajar kitab kuning itu adalah menjadi syarat kalau mau menjadi mujtahid, begitu ya. Nanti kalau di MUI barangkali teman-teman yang di perbandingan madhab atau di prodi yang lain mau jadi anggota MUI, mau tidak mau harus bisa kitab kuning. Kenapa? Karena MUI itu kan istilahnya ladangnya para mujtahid ya, orang yang akan menghasilkan sebuah hukum, memberi fatwa. Maka salah satu syarat dari mujtahid adalah harus bisa bahasa Arab, yang mana dari bahasa Arab ini nanti bisa mengkaji karya-karya ulama fikih terdahulu dan juga bisa mengkaji Al-Quran dan hadis melalui ilmu-ilmu yang ada. Secara praktis, apa kegunaan belajar kitab kuning? Satu, sebagaimana sudah disampaikan tadi, salah satu syarat untuk menjadi hakim PA itu harus bisa kitab kuning, harus bisa membaca kitab kuning. Kalau nggak bisa ini gugur, begitu ya. Maka bagi teman-teman sekalian di Fakultas Syariah, kita doakan bersama semoga nanti sukses ya ketika ada rekrutmen hakim atau rekrutmen lainnya. Karena salah satu syarat untuk belajar untuk menjadi hakim itu ya harus tahu kitab kuning. Jadi ini kesempatan bagi teman-teman, bagi yang ingin menjadi hakim atau menjadi profesi lainnya, mendalami kitab kuning ini. Ini kesempatan yang sangat luar biasa. Oke, juga sebagai referensi tugas kuliah ya. Mau tidak mau, karena teman-teman sekalian berada di Fakultas Syariah dan Hukum, yang mana kajiannya adalah hukum Islam, mau tidak mau seharusnya referensi-referensinya seharusnya berdasarkan kitab kuning. Dalam ujian skripsi misalnya, itu biasanya penguji juga menanyakan mana referensinya, dan biasanya kalau referensinya ada referensi kitab kuningnya, itu nilainya menjadi lebih tambah, khususnya kalau saya yang uji ya, itu biasanya nilainya semakin lebih. Kenapa? Karena ya itu tadi, mau belajar hukum Islam, ya referensinya seharusnya referensi pokok, referensi utama, yaitu karya ulama terdahulu, begitu ya. Lalu nilai lebih di masyarakat. Jadi teman-teman yang bisa belajar kitab kuning itu punya nilai lebih. Apapun profesinya. Profesi hakim apalagi ya, pengacara. Jarang-jarang ada advokat, pengacara, tapi bisa belajar, tapi bisa kitab kuning. Itu kan luar biasa, menjadi nilai lebih, begitu ya. Jadi titelnya nanti pengacara plus ustadz, begitu kira-kira ya. Jadi ini luar biasa. Kalau bisa belajar kitab kuning itu menjadi nilai lebih di masyarakat. Apalagi nanti kalau sudah terjun di masyarakat, disuruh ngajar, mau tidak mau ya teman-teman ya. Karena yang dilihat itu bukan prodinya nanti, tapi yang dilihat itu biasanya dari kampus mana. Oh, UIN, Universitas Islam. Kalau sudah ada Universitas Islam, begitu ya, biasanya teman-teman akan dipercaya untuk ngajar ngaji, ngajar fikih dan seterusnya, walaupun prodinya macam-macam. Jadi secara praktis ini bisa dipakai teman-teman dalam beberapa keadaan, baik untuk hakim, untuk referensi kuliah, ataupun untuk nilai plus bagi masyarakat, gitu ya. Oke, selanjutnya, sebentar. Oke, saya lanjutkan dulu. Kok belum muncul ya? Sebentar, kok agak error ini. Oke, sebentar, kok belum muncul ininya? Apa karena masalah ya? Sebentar. Belum muncul, Pak ya, Bu ya? Kok tiba-tiba hilang? Ya, belum. Kayaknya sih biasa jaringan sih. Mungkin agak lama. Oh, sudah. Sudah. Oke, saya lanjutkan. Oke, mengapa metode tadbiki? Jadi begini teman-teman.
belajar kitab kuning itu kalau mau natural, mau alami di pondok pesantren itu ya, itu membutuhkan waktu yang lama. Minimal pengalaman saya bisa baca kitab kuning itu ya kurang lebih 3 tahun begitu ya. Natural, berjalan apa adanya tanpa metode-metode. Pokoknya diajarkan oleh ustadznya, mengikuti apa yang dia sampaikan ustadznya, karena sudah terbiasa begitu ya, maka akhirnya bisa. Itu yang natural, yang ada di pondok pesantren. Walaupun pada masa sekarang itu yang saya ceritakan sekitar tahun 1999 sampai 2005 ketika saya mondok, dulu nggak ada metode-metode. Yang penting belajar, ikuti apa yang disampaikan oleh ustadz, oleh kiai, maka insya Allah bisa. Itu pun nggak semuanya bisa ya. Ada beberapa teman saya yang mondok pun nggak bisa semuanya. Nah, sekarang ketika dunia membutuhkan percepatan, akselerasi begitu ya, termasuk dalam kajian kitab kuning akhirnya muncul banyak metode. Ada banyak metode dalam belajar kitab kuning. Di pesantren-pesantren itu ada banyak metode. Nah, berdasarkan pengalaman saya membuat sebuah metode yang saya sebut dengan tadbiki. Apa itu tadbiki? Tadbiki itu artinya praktek. Nah, jadi tadbik, tobbako yutobbiku tadbikon, yaitu artinya praktek. Oleh karena itu pelatihannya ini atau belajarnya ini banyak prakteknya. Ada teori, banyak praktek. Prakteknya pun tidak macam-macam. Prakteknya nanti langsung membaca atau langsung mengkaji kitab takrib. Ada kitab kecil yang biasa dipakai di pesantren, namanya kitab takrib, karya dari Syekh Abi Suja. Dan ini ada syarahnya namanya kitab Fathul Qorib begitu ya. Dan ini nanti yang akan kita jadikan bahan prakteknya. Jadi ada teori langsung praktek, teori langsung praktek, terus seperti itu. Maka metode ini saya sebut dengan metode tadbiki. Di samping juga pembiasaan. Jadi mengapa banyak praktek? Karena agar terbiasa. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, orang belajar kitab itu satu karena paham teorinya, yang kedua karena sudah terbiasa. Sama kayak orang belajar bahasa Indonesia begitu ya, tanpa harus diajari dia berbahasa Indonesia, karena sudah kebiasaan sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia, maka dia dengan mudah untuk bisa berbahasa Indonesia. Begitu juga yang akan teman-teman alami nanti dalam metode tadbiki ini, akan ada banyak praktek, dan prakteknya pun nanti langsung membaca kitab kuning, khususnya kitab takrib gitu ya. Buku panduannya ini sebenarnya ada buku panduan khusus yang nanti akan kita share di WA, yang sudah saya ringkas dari buku ini. Jadi sebenarnya buku aslinya berjudul ini yang kiri, Panduan Membaca dan Memahami Kitab Kuning. Alhamdulillah karya saya sendiri tahun 2011 atau 12 begitu terbitnya. Nah, dari situ akhirnya saya putar lagi, saya peras lagi menjadi sebuah panduan yang lebih praktis. Kalau buku ini lebih umum sifatnya, lebih pembahasan nahwu shorof secara umum. Sedangkan untuk panduan belajarnya ini nanti sudah saya buat sistematis, terintegrasi dengan video-video yang akan di-share oleh panitia nanti begitu ya. Jadi nanti yang dipakai adalah panduan yang berasal dari buku-buku ini. Oke, secara umum apa sih metode tadbiki itu? Nah, secara umum begini teman-teman ya. Secara umum ini yang akan kita pelajari selama kurang lebih 2 atau sampai 3 minggu ini. Ada 3 hal agar teman-teman bisa membaca kitab kuning. Saya kasih contoh dulu ya. Nah, ini contohnya kayak gini. Ketika teman-teman melihat teks Arab seperti ini, bagaimana cara membaca dan mengartikannya? Nah, ini kan ya. Bagi orang yang sama sekali belum berpengalaman, bagi orang yang sama sekali belum pernah belajar kitab kuning atau bahasa Arab, tentu bingung. Ini harokatnya apa, lalu mau dibaca apa, artinya apa, maksudnya apa, nggak jelas kan begitu kan ya. Lo nggak ada harokatnya, nggak ada terjemahannya. Tapi dengan metode tadbiki ini, insya Allah nanti akan dibedah langkah-langkahnya. Dan langkah-langkahnya ini pun sifatnya seperti tutorial begitu ya. Kalau di YouTube itu istilahnya seperti tutorial. Ada tutorialnya. Jadi teman-teman tinggal praktekkan. Apa saja langkahnya? Jadi kalau ada teks kitab seperti ini, apa saja langkah-langkahnya? Ya seperti tadi. 1, mengetahui arti tiap kata dulu. Tadi kan ada kata-kata seperti ini ya. Al-miyahu. Ini kalau yang nggak bisa ya dibaca apa saja terserah. Al-mayahi, al-muyahu, terserah ya. Tapi nanti ada cara-caranya. Langkah pertama untuk memahami teks ini adalah memahami arti per kata. Itu langkah pertama. Di sini ada kata-kata al-miyahu. Nah, itu dicari dulu artinya. Ala, dicari dulu artinya. Arba'ah, dicari dulu artinya. Ini langkah yang pertama.
Jadi dicari arti masing-masing kata dengan kamus. Nah, nanti di video-video yang akan di-share di grup WA akan dijelaskan apa namanya bagaimana cara mencarinya. Sudah ada tutorialnya dan tinggal dipraktekkan saja. Langkah yang kedua, tadi mencari arti, mengetahui arti. Langkah yang kedua, mengetahui susunan kalimat. Kalau di bahasa Indonesia ada istilah SPOK ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Di dalam bahasa Arab atau memahami kitab kuning juga tidak jauh beda dengan ini. Cuman bedanya kalau di bahasa Arab itu susunan kalimat itu ada dua. Ada subjek, predikat, atau dibalik predikat dan subjek. Atau istilahnya dalam bahasa Arab ada fiil, ada mubtada khobar, ada fiil fa'il. Nah, ini langkah kedua yang akan dipelajari teman-teman nanti ya. Jadi ketika melihat teks seperti ini, satu cari dulu artinya, al-miyahu itu apa, ala itu apa, arba'ah itu apa. Baru setelah itu dipahami susunan kalimatnya. Kira-kira ini subjek predikat atau disebut mubtada khobar atau fiil fa'il atau disebut dengan predikat dan subjek begitu ya. Tentu kalau kita lihat di sini bagi yang sudah paham, ini nanti susunannya subjek predikat atau mubtada khobar. Bagaimana cara menentukan ini mubtada atau khobar? Itu pun nanti sudah ada tutorialnya. Tinggal teman-teman menjalankan tutorial itu dengan betul-betul mengikuti aturannya, dengan mengikuti tutorialnya, insya Allah mudah. Contoh ini ya, karena kalimat yang paling depan ini berupa kalimat isim. Isim itu apa? Nanti ada pembahasannya di grup WA ya. Karena isim, maka 99% ini pasti subjek predikat atau mubtada khobar. Al-miyahu, ini kalimat isim, tandanya ada alif lam. Nanti ada pembahasannya. Karena di depannya itu berupa kalimat isim, kemungkinan besar 99% itu pasti mubtada khobar. Adapun beberapa air, begitu ya, ala arbati aksamin, iyalah, ini khobarnya atau predikatnya. Al-miyahu subjeknya, ala arbaatin itu predikatnya. Al-miyahu adapun beberapa air, ala arbati aksamin ialah terdiri dari atau ada 4 macam. Ini subjek atau predikat. Nanti lebih dalamnya dipelajari di grup WA nanti kalau sudah waktunya ya minggu depan, hari dimulai hari Senin insya Allah. Jadi langkah yang kedua itu adalah mengetahui susunan kalimat. Sehingga kalau sudah tahu arti kata, tahu susunan kalimatnya, teman-teman akan mudah untuk memahami. Oh, maksud dari teks Arab ini begini. Nah, itu kalau sudah tahu artinya, tahu susunan kalimatnya. Yang ketiga, apa langkahnya? Mengetahui akhir kalimat atau akhir kata. Nah, ini bagian nahwu, bagian i'rab ini ya. Kira-kira kalau sudah tahu artinya, sudah tahu susunan kalimatnya, kira-kira ini mau dibaca al-miyahu, miyahah, atau miyahi. Dalam kajian kitab ini menjadi bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dalam belajar kitab kuning. Ini mau dibaca al-miyahu, apa al-miyahi? Ala arbaati, arbaatin, arbaatu, arbaatun, atau apa? Ini langkah yang ketiga, yaitu mengetahui susunan kalimat. Nah, dari 3 langkah ini yang paling penting untuk dipelajari pertama dan ini yang akan disampaikan untuk awal-awal yaitu mengetahui arti dan mengetahui susunan kalimat. Itu 2 langkah pertama ini dulu yang akan diperkenalkan kepada teman-teman agar bisa memahami kitab kuning. Begitu ya. Insya Allah mudah ya. Dibuat enjoy saja. Ikuti instruksi dari buku panduan dan penjelasan di video. Insya Allah akan mudah. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini teman-teman yang harus yang harus dimiliki atau perlengkapan yang harus teman-teman punya ketika belajar kitab kuning pada acara atau pada program kemahiran kitab kuning ini. Satu, yang pasti harus punya WA, itu sudah pasti ya. Yang kedua, yang pertama ya, punya buku panduan. Bukan buku panduannya ini nanti akan di-share di grup WA. Di dalam buku panduannya itu nanti ada materi plus tugas yang harus dikerjakan. Sudah ada. Di dalam buku panduan itu nanti sifatnya materinya hanya sederhana, tapi nanti akan ditambahkan keterangannya di video yang akan di-share. Jadi teman-teman belajarnya nanti 2. Satu melalui buku panduan, itu ya. Di dalam buku panduan itu nanti akan ditunjukkan video mana yang harus dipelajari. Nanti oleh panitia akan di-share video yang harus dipelajari. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kitab takrib. Nah, saya katakan tadi karena ini metode tadbiki praktek, maka harus diselesaikan, harus ada prakteknya. Kitab yang kita pakai itu adalah kitab takrib, kitab tipis yang biasanya dipakai di pesantren-pesantren.
Dan sebenarnya teman-teman sekalian di buku panduan itu sudah ada, karena ini kajian kaitannya dengan tugas nanti ya. Jadi tugasnya nanti praktek dalam kitab takrib, dan itu pun sudah include, sudah ada di buku panduan yang insya Allah akan di-share di grup WA itu. Tapi lebih baik teman-teman kalau bisa harus punya. Kalau bisa harus punya kitabnya agar istilahnya itu atmosfer belajar kitabnya betul-betul ngena begitu ya. Jadi kalau betul-betul melihat kitab kuningnya itu betul-betul bisa lihat itu akan lebih ini. Giroh untuk belajarnya itu lebih kuat. Kalaupun tidak punya, sulit membelinya, biasanya di buku panduan itu sudah ada nanti ya. Atau teman-teman nanti bisa download di aplikasi di Play Store juga bisa. Yang ketiga, kitab Amsilah Tasrif. Nah, ini sama kayak kitab takrib tadi, lebih baik punya. Kalau tidak ada atau sulit begitu ya, nanti tinggal di-download di Play Store. Cari saja kitabnya, judulnya Amsilah Tasrif. Itu nanti menjadi bagian penting dalam materi mengetahui arti kalimat. Nanti ada istilah Amsilah Tasrif ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan dan seterusnya. Oke, yang keempat, nah ini wajib. Ini wajib bagi teman-teman menginstal kamus aplikasi. Nama aplikasi yang saya rekomendasikan, ini saya nggak kenal siapa yang buat ya, bukan promosi, tapi ini yang sering saya pakai. Ada, cari di Play Store nanti namanya Kamus Arab Indonesia. Nah, nanti cek ya, Kamus Arab Indonesia. Di kamus itu nanti akan ada ada pilihan beberapa kamus. Jadi hebatnya kamus ini, setelah diinstal, nyari kata yang dicari di dalam teks Arab itu ya, itu akan muncul pilihan kamus, tinggal diklik. Dulu saya pakai kamus namanya Kamus Al-Ma'ani, ya aplikasi juga, bisa juga di-download teman-temannya. Tapi untuk kajian ini saya rekomendasikan menggunakan Kamus Arab Indonesia, dan pastikan keyboardnya terinstal bahasa Arab. Karena yang kita cari adalah teks Arab dari kitab, kayak tadi contoh Al-Miyahu. Maka kata-kata miyahu ini tinggal ditulis, tinggal diketik di HP yang sudah terinstal bahasa Arab tadi dan sudah terinstal kamus aplikasi tadi. Nah, jadi ini harus dipunya ya, nomor 4 ya. Nah, yang nomor 5 ini sifatnya sunnah. Lebih baik lagi kalau teman-teman punya kamus manual, maksudnya kamus biasa, bukan aplikasi, seperti kamus Yunus atau kamus Al-Munawir. Itu lebih baik. Dan biasanya di pesantren-pesantren menggunakan kamus ini. Oke, itu perlengkapannya. Nanti materi ini akan kami share di grup untuk lebih paham ya, atau khawatir ada yang lupa. Selanjutnya jadwal belajar. Kurang lebih jadwal belajarnya seperti ini. Tanggal 10 sampai 14 Agustus, hari Senin sampai Jumat, itu paket 1, yaitu 2 langkah. Mengetahui arti perkata, mengetahui susunan kalimat. Jadi selama seminggu, dari pagi sampai sore itu, akan belajar bagaimana mengetahui arti kata. Tanggal 17/21 berarti seminggu setelahnya ini sebenarnya istirahat. Jadi seminggu setelahnya ini istirahat, tapi kami bekali dengan praktek kitab kuning. Jadi teman-teman bisa belajar melalui WA itu, nanti ada video-video yang harus dibaca, disimak, yang isinya itu praktek belajar, praktek mengartikan dan memahami susunan kalimat. Baru nanti tanggal 24 sampai 28 Agustus ini tambahannya, yaitu mengetahui susunan, mengetahui akhir kalimat. Mau dibaca Zaidun, Zaidan, atau Zaidin. Nah, begitu ya. Jadi yang penting itu sebenarnya 2 minggu pertama ini, atau 1 minggu pertama ini yang paling penting, tidak boleh dilewatkan. Yaitu 10 sampai 14 Agustus, karena materinya materi dasar untuk mengetahui arti dan memahami susunan kalimat. Untuk minggu kedua ini pendalaman, minggu ketiga ini materi untuk langkah ketiga, yaitu mengetahui susunan kalimat. Hariannya kurang lebih seperti ini jadwal hariannya. Jadi mulai jam 9 sampai jam 12 teman-teman sekalian, teman-teman wajib baca buku panduan yang sudah kami share. 1 hari 5 materi. Sudah ada di buku panduan itu nanti nomornya. Jadi 1 hari itu yang dipelajari nomor 1 sampai nomor 5. Tidak hanya di buku panduan, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, di masing-masingnya itu, masing-masing nomor itu 1, nanti akan kami share video khusus untuk belajar kitab ini. Jadi antara video dengan buku panduan itu sudah terintegrasi. Di buku panduan itu nanti akan terlihat begini. 1, materi tentang isim muamah ya. Isim adalah begini. Silakan lihat video nomor sekian. Nanti panitia yang akan nge-share videonya itu. Jadi 1 hari nanti akan ada 5 video. Boleh tanya jawab kalau ada materi yang belum dipaham antara jam 9 sampai jam 12 ini.
boleh tanya sepuasnya, yang belum paham silakan ditanyakan sampai betul-betul paham. Nah, dan di jam 9 sampai 12 itu di jam 9 sampai jam 12 itu teman-teman diminta untuk mendalami melalui tugas. Ya, tugas nanti disampaikan kepada panitia. Ada panitia khusus nanti yang akan menerima tugas. Jadi teman-teman setiap harinya mendengarkan video materi, lalu ngerjakan tugasnya gampang-gampang saja berkaitan dengan materi, lalu isinya hasil tugasnya nanti dikirim kepada panitia. Nah, dan semuanya di grup WA, tidak melalui Google Meet ini ya, agar lebih mudah. Nanti antara jam setelah dikerjakan tugasnya, itu setelah dikerjakan tugasnya baru jam 2 sampai jam 6 itu akan ada pembahasan tentang tugas yang sudah dikerjakan. Nah, jadi jam 2 sampai jam 4-nya itu pendalaman. Barangkali setelah mengerjakan tugas ada yang belum dipahami. Ini maksudnya apa? Bisa nanti didiskusikan antara jam 2 dan jam 4. Begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kita buat enjoy saja pelatihannya karena melalui grup WA. Tapi sekali lagi tetap harus fokus dan tetap harus semangat. Nah, jangan lupa ketika belajar nanti berdoa sebelum belajar dan setelah belajar, dan jangan lupa juga mengirim Al-Fatihah kepada guru-guru kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator, tapi kayaknya moderatornya mohon izin tadi ini ya. Oke, saya kembalikan lagi kepada Pak Novi atau Bu Ila ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, mau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih kepada Bapak Dr. Khalilur Rahman MHI. Mungkin teman-teman yang dipertanyakan bisa angkat tangan atau kalau bisa via ketik di chatnya. Silakan, mungkin ada yang mau ingin menyampaikan saran, masukan. Jika ingin ngomong langsung, klik yang tangan. Mungkin nanti ya. Silakan teman-teman. Apa ada yang ditanyakan? Atau langsung klik mikrofonnya juga tidak apa-apa? Atau sudah paham semua ini? Ya. Silakan teman-teman yang mau tanya. Mohon izin bertanya ini Pak. Silakan Pak Khalil, langsung dibacakan aja. Iya. Ya. Jadi gini. Untuk feedback ya, makanya tadi saya sampaikan, insya Allah di ini di dalam grup WA itu ada 3 panitia, ada tiga apa ya istilahnya? Ya saya sendiri. Pertama itu ada panitia yang nge-share video setiap hari. Nah, itu panitianya nanti ya. Insya Allah Mbak Anggun. Mbak Anggun ini juga alumni UIN Sunan Ampel dan juga alumni Kemahiran Kitab Kuning tahun lalu. Atau bukan tahun lalu ya, yang awal-awal tahun kemarin. Nah, jadi setiap pagi akan di-share 5 video melalui grup WA itu. Dari situ kalau ada pertanyaan, dan videonya itu video saya, materi yang saya buat bersama teman-teman bersama tim itu. Jadi video itu sudah saya desain dan saya integrasikan dengan ini tadi, dengan buku panduan itu tadi ya. Nah, baru kalau teman-teman ada yang bertanya, nah itu baru tanya jawabnya ke saya nanti. Saya yang akan menjawab. Jadi Mbak Anggun hanya menyampaikan video itu tadi, tanya jawabnya ke saya. Tugasnya dikerjakan teman-teman, nanti hasil tugasnya begitu ya akan dikoreksi oleh Ustadz Anik yang tadi jadi moderator itu. Jadi insya Allah ada feedback tiap harinya. Teman-teman yang keliru dalam mengerjakan keliru nanti akan dikembalikan, akan dikoreksi oleh Ustadz Anik, dan bisa jadi nanti akan di-share di grup dan akan dibahas ulang nanti ketika jam 2 itu tadi, sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Jadi pagi itu materi, tanya jawab plus mengerjakan tugas, ada feedback dari Ustadz Anik, dan juga setelah itu siangnya baru ada diskusi kembali, tetap melalui grup WA ya, tetap ada diskusi kembali tentang tugas yang sudah dikerjakan ya. Jadi teman-teman ngerjakan tugasnya tidak boleh lebih dari jam 1,
Tidak boleh. Kenapa? Karena setelah jam 1 akan kita bahas. Istilahnya begitu. Dan teman-teman yang sudah ngirim itu akan dicatat nanti oleh panitia. Siapa saja yang sudah ngirim itu nanti akan dicatat oleh panitia. Kira-kira begitu, Bu Ila ya, dan teman-teman yang tanya tadi. Ya, kalau penilaian gimana Pak? Silakan kalau ya melalui itu tadi. Jadi penilaiannya ada 2 teman-teman ya. Ini kan dapat sertifikat nanti ya. Penilaiannya itu ada 2. Satu kehadiran. Kehadiran ini setidaknya ditunjukkan melalui tugas yang sudah dikumpulkan. Itu yang pertama. Jadi tugas yang sudah dikumpulkan itu bermakna bahwa dia mengikuti dari awal sampai dia mengerjakan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, nilai dari ini tugas yang sudah dikerjakan ini kira-kira betul atau tidak. Tapi yang terpenting itu bukan nilai itunya. Yang terpenting nilai yang kami nilai itu yang mengerjakan tugasnya itu tadi. Karena bisa jadi teman-teman yang di sini ada yang sudah ahli sejak awal barangkali ya. Ada yang sejak pemula, ada memang dari pemula. Jadi poin besarnya nilainya itu ya itu mengerjakan tugas itu tadi. Saya kira begitu. Ya, ada yang ditanyakan lainnya, monggo silakan. Ini banyak, ini ada Aziza, Sagita, Shirley. Gimana nih Pak? Kayaknya sudah. Monggo teman-teman, ada lagi kira-kira? Nur Komaria ini pencet apa ini? Mau bertanya Nur Komaria? Mic-nya saja dibuka. Ya. Atau mungkin secara kira-kira berapa lama sih untuk pemula bisa baca kitab kuning, Pak Holil? Pengalamannya? Ya, jadi begini. Oke. Kalau sesuai dengan gini, kalau betul-betul mahir, tidak bisa dijamin 1 bulan mahir ya, karena di pondok pesantren saja lama. Tapi yang penting itu pembiasaan. Ibarat bayi begitu ya. Dalam kemahiran kitab kuning ini dimulai dari orang kayak bayi merangkak, dipegang, baru bisa jalan sendiri. Walaupun si bayi ini jalannya tertatih-tatih begitu ya, tapi setidaknya dia sudah bisa jalan sendiri. Nah, dalam kemahiran kitab kuning juga begitu. Teman-teman ini asalkan mengikuti panduan dari awal sampai akhir, kalau nggak paham bertanya sampai betul-betul paham, maka ibarat bayi tadi ketika mempelajari kitab kuning itu, membaca kitab kuning itu, kalau sudah mengikuti prosesnya selama kurang lebih 1 bulan ini, maka teman-teman sudah bisa mandiri. Nah, itu yang menjadi target kita. Teman-teman sudah bisa mandiri, tinggal dibiasakan lagi. Karena sekali lagi masalah bahasa ini tidak bisa disulap langsung bisa, tapi perlu pembiasaan. Tapi setidaknya 1 bulan ini, kurang lebih 1 bulan, apalagi melalui online ini setidaknya teman-teman sudah bisa mandiri dalam mencari arti, mandiri memahami susunan kalimat, dan mandiri mengetahui akhir kalimat. Begitu, Bu Ila. Ya, Pak. Terima kasih. Oke. Gimana teman-teman? Ada yang mau disampaikan? Gimana Pak Holil? Monggo, kalau ada ya silakan, kalau nggak ada kita cukupkan. Ya, atau sambil teman-teman menunggu. Sudah paham ini ya? Iya mungkin. Atau sambil menunggu kita bisa foto bersama dulu dengan teman-teman. Mungkin videonya bisa diaktifkan. Oh ya, silakan videonya dibuka semua. Silakan dibuka semua videonya. Membuka video masing-masing untuk kita foto sebentar. Cuma kita bertiga aja, yang lainnya monggo untuk dokumentasi. Sambil biar halo ya, ayo dibuka videonya teman-teman sekalian ya. Ya. Ya, dibuka semuanya. Di rumah semua teman-teman ini ya. Malu-malu. Menemani Mbak Covid. Ya. Oke.
Ya, yang penting Silakan. teman-teman harus semangat nih, harus mengikuti. Ya Pak Novi, silakan difoto Pak Novi. Oke, ini Ya, cuma Atau angkat tangan. ya yang lain Bentar. monggo. Yang lainnya belum. Ayo Oh, cepat, yang lain mumpung belum. ada kuotanya ini, mumpung ada kuotanya. Ya. Oke, kita mulai ya. Ya Bu. Selanjutnya mungkin pakai gaya bebas, tak? Gaya bebas itu bagaimana? Koprol. Pak Holil nggak gaya bebas? Terserah Bu. Monggo. Ya, gaya bebas silakan. 1, 2, 3. Ini nggak kelihatan emang ini. Ya, 1, 2, 3. Oke, Ini. sip. Oke, sebentar. Ya. Sudah ya Pak Novi ya? Siap, sudah. Sudah. Saya juga butuh, tapi sedikit. Kado gaya ini Mas Novi. Ya, enggak apa-apa. Sudah. Sudah Pak Novi? Sudah, Pak Olin. Sudah. Udah. Ya. Oke. Silakan Atau ini ada kalau masih ada poin, yang tanya, silakan berkaitan dengan materi. Ya, pokoknya intinya semoga nanti teman-teman semangat, apapun yang kita usahakan itu insya Allah nanti tidak sia-sia. Mungkin kalau sekarang mungkin kita merasa berat ya, semuanya berat, ini berat, tapi menurut saya belajar di masa pandemi itu istimewa. Kalian diberi kesempatan, generasi yang seperti ini itu akan kerasa manfaatnya mungkin ya setelah selesai ya Pak ya, mungkin setelah kita nanti berkiprah di masyarakat itu mungkin kenangan-kenangan seperti ini yang kita hanya bisa rasakan saat ini mungkin nanti menjadi kenangan indah. Mungkin sekarang teman-teman mungkin agak sulit ya. Mungkin ya gitu ya Pak Khalil ya, dari segi kuota, dari segi nggak bisa bertatapan langsung, gimana gimana bersalaman dengan Bu Guru atau Pak Guru dan Pak dosen dan sebagainya. Tapi insya Allah nanti akan ada momen yang indah kita bisa mengenang masa-masa seperti ini. Mungkin ada yang disampaikan lagi Pak Khalil sebelum mungkin ini, karena sepertinya nggak ada yang bertanya ini. Saya kira sudah cukup. Kita ketemu hari Senin. Yang penting teman-teman harus mengikuti dari awal sampai akhir agar hasilnya maksimal. Begitu aja. Oke. Kalimat penutupnya Pak Khalil? Yang terpenting teman-teman sekalian, niatkan semuanya ini untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Karena ada salah satu perkataan dari siapa itu ya, Al-Buti kalau nggak keliru, itu dikatakan andaikan keberkahan itu ada di keberkahan hidup itu ada di tong sampah begitu ya, maka saya akan mencari keberkahan itu di tong sampah. Tapi keberkahan itu ada di dalam ilmu, maka kita harus mencari ilmu. Ini begitu pentingnya mencari keberkahan dalam hidup itu, dan ternyata keberkahan hidup itu ada di dalam ilmu. Dan dengan ilmulah yang salah satunya melalui belajar kitab kuning inilah yang akan mengangkat derajat kita semua, baik derajat dalam arti kehidupan dunia dan semoga nanti juga di kehidupan akhirat. Jadi niatkan semuanya teman-teman untuk mencari ilmu, mencari keberkahan, menghilangkan kebodohan, dan niatkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup begitu Bu Ila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian acara pembukaan kemahiran baca kitab kuning. Mari kita mantapkan niat dan semangat ya teman-teman. Insya Allah segala sesuatu yang kita usahakan itu nanti akan ada hasilnya. Jadi kalau misalnya kita masih memang kuota nanti ada dananya, tapi insya Allah ini anggap saja sebagai investasi ya. Kita investasi untuk masa depan kita. Semoga nanti kemahiran kitab kuning bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Oh ya, jangan lupa ya, besok akan ada kajian dengan Syekh dari Palestina. Mohon kehadirannya semuanya. Semangat, terima kasih Pak Khalil, Pak Novi, Bapak Ibu dosen yang bergabung, dan teman-teman semuanya. Semoga semuanya barokah. Wabillahi taufiq walhidayah wa billahi. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Videonya